Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sulistina, mahasiswi dari kelas 2B Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Angkatan 2020. Nah, di podcast kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari tugas mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah, yang mana dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Piki Setri Pernantah, MPD. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif? Baik, akan saya jawab. Pembelajaran inovatif ini lebih bersifat student center, yang artinya pembelajaran lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebayanya. Berarti di sini strategi yang bisa digunakan adalah strategi pembelajaran tidak langsung, yang mana metode pembelajarannya ini berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah kepada siswa. Contoh hal yang dapat digunakan dalam strategi ini adalah dengan memberikan tugas presentasi ataupun diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab oleh peserta dan tim penyaji dalam diskusi tersebut. Dengan ini akan melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat ataupun daya pikirnya. Nah, pertanyaan kedua yaitu media-media inovatif apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaan ini. Dalam pembelajaran sejarah, kita bisa menggunakan peninggalan sejarah sebagai media pembelajaran, baik itu berupa foto peninggalan jejak sejarah, dokumen tertulis, atau bahkan berupa sumber lisan dari pelaku sejarah tersebut. Media selanjutnya yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran sejarah adalah dengan membuat seperti reka adegan ataupun pertunjukan drama dari suatu kejadian sejarah. Seperti contoh kejadian sejarah pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, kita sudah di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi ini, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran sejarah tidak membosankan, menarik, dan kreatif, serta inovatif? Baik, langsung saya jawab. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melaksanakan pendidikan secara daring. Seringkali pelajaran terasa membosankan. Misalkan melakukan Zoom meeting, lalu pengajar menjelaskan materinya. Selalu saja begitu setiap pertemuan pembelajaran. Solusinya jika begini bisa dilakukan dengan membuka sesi diskusi untuk siswa mengeluarkan pendapatnya. Juga apalagi jika diberikan tugas yang medianya itu-itu saja, seperti diberikan tugas untuk membuat makalah. Ini juga membuat siswa merasa bosan. Nah, jadi hal yang harus dilakukan pengajar adalah, jika ingin memberikan tugas pada siswa, jangan selalu menggunakan media seperti Word ataupun PDF. Sesekali beri tugas yang berbentuk video atau bahkan memberi tugas untuk membuat desain poster dan sebagainya. Atau memberi tugas membuat podcast seperti tugas pada mata kuliah ini. Nah, karena ketiga pertanyaan sudah terjawab semua, berarti podcast kali ini akan saya akhiri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam pendidikan, jayalah. Salam sejarah, jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.